Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semua puji syukur yang Tuhan limpahkan kepada kita sehingga saya dan Anda yang menonton dapat belajar. Di video ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nurmala dari Universitas Islam Syekh Yusuf dengan NIM 220502009 dengan prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Aditya Pratama SPD MPD yang telah mengizinkan saya untuk tampil. Pada video hari ini saya akan memaparkan hasil kerja saya yang berjudul Penggunaan gestur dalam pembelajaran bahasa Inggris. Di dalam table of contents ini, di poin pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang hasil kerja, dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang apa itu gestur, dan di poin ketiga saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gestur. Di poin pertama yaitu latar belakang hasil kerja. Sesuai yang kalian ketahui, yaitu bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang dipelajari oleh banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Jadi bahasa Inggris itu bukan hanya digunakan di Amerika atau di Inggris saja, tetapi di benua Eropa saja, tetapi dipelajarkan juga di negara-negara di dunia termasuk di Indonesia. Dan seiring dengan berkembangnya zaman dan era globalisasi, pembelajaran bahasa Inggris menjadi kebutuhan tersendiri dalam berkomunikasi. Karena seiring digunakan di banyak bidang seperti ekonomi, teknologi, hiburan, dan pariwisata. Tidak jarang bahkan mereka yang belum belajar bahasa Inggris tanpa menyadarinya menggunakan istilah bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bahasa Inggris ini adalah kebutuhan tersendiri dalam berkomunikasi. Jadi sekarang itu syarat di perusahaan kan kebanyakan ini bukan full semua perusahaan mungkin bersyarat harus bisa menggunakan bahasa Inggris gitu. Dan seperti yang di jurusan penerbangan seperti itu, seperti pilot, pramugari atau lain sebagainya. Dan tidak jarang bahkan mereka yang belum belajar bahasa Inggris tanpa menyadarinya menggunakan istilah bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Ashermer 2001 P1 mengatakan bahwa bahasa Inggris tampaknya menjadi salah satu bahasa saya dalam komunikasi internasional, dan bahkan orang yang bukan penutur bahasa Inggris pun sering mengetahui kata-kata seperti bank, coklat, komputer, hamburger, hotel, dan hotdog atau lain sebagainya. Banyak dari kata-kata ini sendiri yang dipinjam dari bahasa Inggris ke bahasa lain. Lalu pembelajaran bahasa Inggris dianggap harus dipelajari di bawah kurikulum sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Bahasa Inggris di sekolah menengah pertama di Indonesia dimulai pada kurikulum tahun 1946 dan sekolah menengah atas di Indonesia dimulai pada kurikulum tahun 1950 dan diadakan sebagai muatan lokal. Tujuan pengajaran bahasa Inggris dalam kurikulum SMP atau SLTP, SMA atau SMK pada prinsipnya sama dengan membekali siswa dengan kemahiran bahasa Inggris dengan penguasaan membaca, mendengar, menulis, dan berbicara. Namun, pada kurikulum 1984 dan 1994 prioritasnya berubah menjadi membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. Jadi, di SMP atau SMK ini siswa bukan diajarkan lagi apa itu membaca, menulis, atau berbicara, tapi siswa di SMP atau SMK ini diajarkan untuk menyimak atau memahami satu materi dengan berbasis bahasa Inggris gitu.
Lalu pada tingkat SMP dan SMA, bahasa Inggris sebagai bahasa asing merupakan salah satu pelajaran di dalam kurikulum. Sebagai bahasa asing, pelajaran bahasa Inggris diberikan lebih kurang 2 kali 90 menit setiap minggu. Jika jumlah jam belajar dibandingkan dengan tujuan pembelajaran bahasa Inggris, yakni siswa dapat menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dan dapat membaca buku referensi yang ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi sekarang kebanyakan novel atau buku-buku seperti itu menggunakan bahasa Inggris, full bahasa Inggris, jadi tidak ada bahasa Indonesianya. Mungkin buat yang novel bahasa Indonesia itu mereka menggunakan Google Targim atau yang disebut Google Terjemah gitu. Nah, dan pun sekarang banyak film-film action atau film-film luar negeri yang berbasis bahasa Inggris. Oleh sebab itu, banyak peserta didik maka keadaan ini menjadi kurang memadai. Oleh sebab itu, banyak peserta didik yang mencari tambahan belajar di luar jam sekolah seperti les privat atau kursus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris, les privat ini kan udah banyak ya di Indonesia. Jadi banyak sekali siswa-siswi yang menambahkan materi pelajaran bahasa Inggris atau materi bimbel di salah satu les privat atau kursus seperti itu. Lalu, dan juga kita sebagai pendidik, kita harus memiliki gestur yang baik untuk pendidikan siswa kita. Nah, soal gestur, apa itu gestur? Di poin kedua ada apa itu gestur. Di slide sebelumnya saya sudah mengatakan kita sebagai pendidik harus memiliki gestur yang baik. Nah, gestur ini adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan komunikasi sehari-hari, termasuk dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan bahasa nonverbal, terutama gestur, memiliki peranan penting dalam pembelajaran bahasa Inggris karena dapat mempermudah komunikasi antar guru dan siswa ketika menggunakan bahasa Inggris. Jadi, berdasarkan studi pendahuluan, gestur sering digunakan guru dalam pembelajaran bahasa Inggris, salah satunya yakni dalam pembelajaran membaca pemahaman. Dalam pembelajaran membaca pemahaman ini, terkadang siswa itu memiliki kesulitan untuk memahami materi atau arahan dari guru dengan menggunakan bahasa Inggris. Maka dari itu, guru sering menggunakan gestur dalam pembelajaran supaya siswa lebih mudah untuk memahami dan juga untuk memahaminya. Jadi kadang seperti ada perintah yang berkata seperti ini, answer this question from 1 until 10. Jadi misalnya soal itu ada 20 soal dan perintahnya seperti ini. Perintah dari sang guru seperti ini, please answer this question from 1 until 10. And from 1 until 10, this is you can change the tenses from tenses simple past tense to continuous tense, seperti itu. Nah, kadang juga di saat itu siswa bingung, ini harus digimanain, ini harus bagaimana gitu. Nah, di situ siswa itu harus berani bertanya, Miss, ini harus bagaimana? Ini bagaimana, saya kurang paham gitu. Mungkin ada aja seperti itu kan. Nah, dan di situ guru maka dari itu guru sering menggunakan gestur dalam pelajarannya supaya siswa lebih memahaminya. Jadi guru menerangkan kembali, jadi kalian harus mengisi harus mengisi nomor 1 sampai 10 karena soalnya ada 20, jadi saya meminta kalian dari nomor 1 sampai 10 saja. Dan di nomor 1 sampai 10 ini kalian harus mengubah tenses yang awalnya perfect tense jadi awalnya past tense atau perfect tense jadi continuous tense, seperti itu.
Dan juga gestur sering muncul dalam berbagai situasi belajar, misalnya dalam menjelaskan materi atau ketika guru memberi arahan dan perintah. Jadi bukan hanya di bahasa Inggris saja, melainkan di pelajaran-pelajaran lainnya seperti komputer, IPA, IPS, PKN, matematika, atau biologi, seperti itu. Dan McNeil dalam Nikazem 2008 berkata, gesture are integral part of language as much as are word, phrases, and sentence. Gesture and language are one system. Jadi gesture itu adalah gerakan tubuh. Artinya itu adalah gerakan tubuh merupakan bagian integral dari bahasa seperti halnya kata, phrase, dan kalimat isyarat. Kalimat isyarat dan bahasa itu satu sistem. Jadi di saat kita menggunakan gestur, jadi isyarat kita dan bahasa kita itu ada di satu waktu. Dan di poin ketiga ada jenis-jenis gestur. Sebenarnya jenis-jenis gestur itu banyak, tetapi saya hanya menyampaikan yang disebutkan oleh McNeil. Jadi kata McNeil ada 4 jenis gestur yang disebutkan McNeil. Ada 4 jenis gestur, yaitu ikonik, deiktik, beat, dan metaforik. Nomor pertama yaitu ada ikonik. Gerakan ikonik menggambarkan sebuah informasi yang dikatakan melalui lisan dan menulis ucapan tersebut dengan tangan yang terjadi secara bersamaan. Dan ikonik ini muncul selama pembelajaran berlangsung sebanyak 38 kali ikonik. Gerakan ikonik ini ketika guru menjelaskan materi dan memberi arahan. Contohnya seperti guru berkata, lingkaran itu besar. Nah, maka keadaan tangan sang guru ini keduanya menyatu seperti ini. Jadi menjelaskan bahwa lingkaran itu besar. Seperti itu. Nah, yang kedua ada deiktik. Gerakan deiktik ini adalah gerakan yang merujuk pada suatu objek atau peristiwa dengan menunjukkan suatu deiktik sesuatu. Deiktik ini muncul selama pembelajaran berlangsung sebanyak 28 kali. Deiktik ini juga digunakan untuk menjelaskan materi dan memberi arahan. Jadi gerakan deiktik ini meliputi tunjukkan, memberi atau meminta, dan menunjuk. Seperti kamu harus menjawab pertanyaan ini, you must answer this question gitu. Jadi menunjuk salah satu siswanya itu adalah gerakan deiktik. Dan yang ketiga ada metaforik. Gerakan metaforik adalah sebuah gerakan yang melambangkan suatu sifat emosi dan hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan kedua mata. Metaforik ini muncul selama pembelajaran berlangsung sebanyak 19 kali. Metaforik juga digunakan untuk menjelaskan materi. Nah, terkadang kita itu tidak bisa ya melihat maksudnya seperti melihat orang lain dengan emosi orang lain melalui mata kita. Tetapi dengan adanya gerakan metaforik ini kita itu bisa melihat sifat-sifat emosi siswa dengan yang tidak bisa dilihat dari mata kita. Contohnya seperti siswa ini contohnya seperti ini. Di satu mata pelajaran satu ulangan itu kita bisa melihat betapa takut-takutnya siswa yang takut untuk menghadapi ujian ini gitu. Lalu di beat. 4 beat gestur adalah gerakan tangan yang menimbulkan sebuah irama. Beat ini muncul selama pembelajaran berlangsung selama 12 kali. Gerakan beat digunakan untuk mendorong siswa agar berani berbicara dan berlatih menggunakan bahasa Inggris. Nah, di beat ini contohnya itu seperti mengetukkan jari, tek 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 gitu. Kadang guru itu diam, namun jarinya ini mengetuk seperti itu, kayak mengetuk di meja, tek tek tek. Nah, itu adalah gestur beat. Atau di saat menerangkan tangannya itu naik ke atas itu adalah
naik turun itu adalah postur beat gestur gitu. Baiklah, presentasi saya tidak terasa 15 menit sudah saya memaparkan presentasi ini. Demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian yang saya paparkan. Mohon dimaafkan. Dan untuk video ini saya buat untuk memenuhi tugas EKT 2 saya dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.